Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 8 Juni 2023, Pekan Biasa ke-9, Ofisi Pekan Pertama, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan,
supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Mazmur 17. Ucapan syukur. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedaulatan Allah sempurna, dan pemerintahan Tuhan tahan uji. Dialah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah pelindung selain Allah kita? Dialah Allah yang memperkuat aku. Dialah pemurah, sempurnalah kedaulatannya. Ia membuat aku berlari secepat rusa, dan menempatkan daku di gunung yang aman. Ia melatih tanganku untuk bertempur, dan menganugerahkan busur yang sakti kepada lenganku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Ya Tuhan, Engkau memberi aku perisai yang menyelamatkan. Menopang aku dengan tangan yang kuat, dan menjadikan daku ulung berkat kemenangan-Mu. Engkau mempercepat langkahku, dengan kakiku tak pernah goyah. Ku kejar musuhku dan ku tangkap mereka. Aku pantang mundur sampai mereka binasa. Ku rebahkan mereka hingga tak mungkin bangun.
Mereka berkelimpangan di bawah kakiku. Engkau memperkuat aku untuk bertempur. Engkau menundukkan para penyerangku. Engkau memaksa musuhku lari tunggang langgang. Segala lawanku kutumpas habis-habis. Mereka mengadu tetapi tiada penolong. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tiada jawaban. Kutumbuk mereka menjadi seperti debu. Ku injak-injak mereka bagaikan lumpur. Engkau membebaskan daku dari rakyat yang mengamuk. Mengebalkan daku terhadap racun bangsa kafir. Bangsa asing tunduk kepadaku. Mereka taat begitu mendengar perintahku. Mereka tersungkur mengaku kalah. Mereka pucat bagaikan mayat. Hatinya beku dilumpuhkan ketakutan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Hiduplah Tuhan, terpujilah pelindungku. Mulialah Allah penyelamatku. Sebab Ia merebut kemenangan bagiku dan menaklukkan para bangsa kepadaku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh dan membebaskan daku dari segala lawanku. Maka aku hendak memuliakan Dikau di antara para bangsa dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan. Engkau memasyurkan Raja-Mu dengan kemenangan. Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada Daud yang Kau urapi, dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Bacaan dari surat Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 12. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaknya tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, Hal Hiburan Batin, pasal ke-54, tentang kodrat dan rahmat berlainan gerak semangatnya. Kodrat tak suka meninggal, tak suka pula ditindas atau dikalahkan. Ia tidak mau tunduk atau ditempatkan di bawah orang lain dengan kemauan yang bebas. Tetapi rahmat berusaha mengadakan mati raga
melawan nafsu daging, mencari supaya dapat tunduk, ingin supaya dikalahkan, tidak mau menikmati kebebasan sendiri, dengan senang hati tunduk pada tata tertib dan tidak ingin memerintah seorang pun. Tetapi ia bersedia selamanya hidup, berdiri, dan berada di bawah kekuasaan Allah. Dan demi cinta kasih kepada Allah, dengan rendah hati tunduk kepada setiap makhluk yang berbudi. Kodrat bekerja untuk kepentingan diri sendiri, dan yang diperhatikan ialah berapa besar keuntungan yang dapat dia ambil dari orang lain. Tetapi rahmat tidak memikirkan apa yang berguna dan menguntungkan bagi dirinya, melainkan lebih memperhatikan keselamatan orang banyak. Kodrat suka dihormati dan dimuliakan, tetapi rahmat menyampaikan segala kehormatan dan kemuliaan dengan setia kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami berani memanggil Engkau Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.